Ustadz, kenapa kita tidak boleh sholat di masjid yang di dalam atau di samping masjid ada kuburan? Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di daerah sekitarnya ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, janganlah kalian menjadikan masjid kalian kuburan. Dalam riwayat lain dikatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Hadis ini menjelaskan bahwasanya atau rincian para ulama, kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, misal ada kuburan di situ, seperti sekarang di Iran itu Khomeini misalnya, ada kuburan Khomeini, lalu kemudian sengaja dibangun masjid untuk kuburan itu, maka ini masuk dalam larangan yang pertama, tidak boleh. Memang dasarnya itu kuburan lalu dibanguni masjid, gitu kan? Larangan juga masuk dalam hadis ini adalah kalau dasarnya, gitu kan, masjid tadi itu kuburan, masjid dibangun untuk kuburan. Kalau sebaliknya, masjid dibangun, dia sudah terbangun, kemudian sengaja orang yang mewakafkan masjid itu minta agar kuburannya ada dalam masjid, ada di dalam masjid sesuai dengan permintaan. Seperti sekarang sering banyak ya terjadi. Saya pernah temui orang di kota Makassar waktu itu, saya sampai diminta sama salah satu jemaah yang hadir di masjid, Ustaz tolong nasihatin nih Bapak. Masjidnya sering waktu itu saya ngisi pengajian, tapi saya belum tahu, beberapa waktu kemudian baru saya dibahasakan, Ustaz ini orang yang bangun masjid masih hidup sekarang, dia pedagang kayu, dengan sering bawa kayu dari Kalimantan kemana-mana seluruh Indonesia. Orang yang kaya raya, Masya Allah, orangnya baik, seorang Pak Haji gitu. Cuman dia rumahnya tangkap dari salah satu kiainya di Jawa. Kalau dia dianjurkan untuk membangun masjid, kemudian kalau dia mati nanti kuburannya ditaruh di depan mihrab. Ya. Kuburannya ditaruh di depan mihrab. Jadi perintahnya begitu, supaya setiap orang sholat selain menghadap dia, menghadap kiblat, maka menghadap dia, gitu kan? Dan orang akan mengenang dia, gitu. Ini kan termasuk larangan, tidak boleh masuk dalam larangan hadis ini, gitu kan? Jadi dia bangun masjid dengan tujuan nanti supaya kuburannya bisa ada di situ. Berarti masuk dalam larangan tadi sama ya. Jadi masuk dalam larangan. Maka saya nasihatin, awalnya sih dia tetap, ya nanti saya bicarakan lagi lah, dia mau bicarakan sama kiainya, silahkan. Tapi saya bilang ini jelas ada larangan dari Nabi SAW. Anda dikubur di kuburan kaum muslimin, gitu kan? Wakaf masjid ini untuk amal jariah, nggak ada hubungannya dengan kuburan Anda nantinya. Maka ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, ada dua keadaan masjid yang tidak boleh ya disolati di dalamnya. Yang pertama, kuburan yang dasarnya dibangunkan masjid di situ, gitu kan? Jadi memang dasarnya kuburan, tapi dianggap kuburan wali lah, kuburan siapalah, lalu dibangun masjid di atas kuburan itu, sehingga orang-orang datang ke masjid bukan tujuannya sholat, tapi karena ada kuburan di situ. Yang kedua, orang bangun masjid dengan mewasiatkan harus ada kuburan dia nanti di situ. Tadi kan yang awal kuburan ada dulu baru masjid ya. Sekarang enggak, masjid ada dulu, tapi nanti pewakafnya itu mendapatkan tempat di situ untuk kuburannya. Dan itu akan dijalankan, gitu kan? Umumnya ini sering kali kalau wasiat itu di depan mihrab. Saya tidak tahu kenapa nih harus depan mihrab gitu kan, apalagi orang menghadap ke situ kan. Nah dari sini ulama mengambil kesimpulan dua keadaan masjid ini tidak boleh disolati di dalamnya. Kalau di dalam fisik masjid ada kuburan. Baik, bagaimana dengan keadaan Masjid Nabawi sekarang? Masjid Nabawi ulama mengatakan berbeda. Beda dengan dua kasus tadi. Di zaman Nabi SAW, masjid sama rumah Nabi terpisah. Terpisah, bukan masjid itu. Jadi kuburan Nabi sekarang, rumah Nabi, rumahnya Aisyah itu dulu di luar masjid radhiyallahu anha, gitu kan? Jadi memang sudah dari awal bukan bagian dari masjid, bukan juga kuburan, gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikubur di rumahnya Aisyah, gitu kan? Karena kalau dikubur di umumnya pemakaman muslimin, nanti akhirnya Nabi SAW tidak dikenal kuburannya, karena beliau memang biasanya, gitu kan? Itu memerintah, atau beliau pernah memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, saya perintahkan kepadamu untuk menyamaratakan, kamu tidak temukan kuburan kecuali kamu samaratakan dengan tanah, dan kau tidak temukan patung kecuali kau hancurkan, gitu kan, supaya tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kasusnya berbeda. Pertama itu adalah rumah berpisah dengan masjid. Kemudian bukan dari awal dibangun untuk dijadikan masjid, bukan. Itu rumahnya Aisyah.
Waktu Nabi SAW meninggal kebetulan dikubur. Sekarang kasuistiknya adalah pada saat dia masuk ya, pada saat dia masuk di dalam masjid, itu kasusnya karena adanya pelebaran masjid. Dan ini adalah kuburan Nabi, nggak seperti tidak bisa diperlakukan seperti kuburan umumnya orang Islam yang lain yang bisa dibongkar, dipindahin gitu kan. Maka akhirnya dimasukkan dalam perluasan masjid, tapi tetap dengan kotak bagian rumahnya gitu kan. Seperti itu. Jadi berbeda kondisinya, bukan masuk dalam larangan yang tadi, bukan tujuannya memang karena kuburan yang dibangun di masjid atau misalnya memang diwasiatkan untuk kuburan dimasukkan di dalam masjid. Ini tidak. Maka berbeda kasus masjid Nabi SAW dengan keadaan tadi yang melarangan dalam hadis.